Hah? Jam 11 malam? Lah iya. Tadi barusan kamu bilang Mira. Ketemu di mana, Nung? Tadi ibu dengar dari Mbak Lastri. Katanya Mira gak pulang tadi malam. Orang tuanya sibuk nyariin. Udah lapor polisi. Tapi karena belum 24 jam. Jadi belum bisa dibilang hilang. Hah? Gak pulang? Tapi tadi Mira baik-baik aja kok, Bu. Cuma dia bilang minta dijemput sama ibunya. Apa dia kabur ya, Bu, dan takut pulang? Nunung berspekulasi. Ya sudah, besok pagi saja kamu ke rumah Mira, ngomong sama ibunya, biar Mira dijemput. Nunung mengangguk pelan. Meski ia masih penasaran tentang Mira, Nunung memilih untuk beristirahat. Dia permisi dan mendapati suaminya sudah tertidur pulas. Nunung meletakkan belanjaannya dan menyusul suaminya yang sudah lebih dulu berada di alam mimpi. Menutup matanya dan tidak lama ia pun ikut terlelap. Suara azan menggema di kejauhan. Nunung baru saja akan beranjak dari pembaringan. Tapi sayup-sayup dia mendengar tangisan di kejauhan. Sontak Nunung membangunkan suaminya dan memasang telinganya lebar-lebar. Benar, bukan cuma ia yang mendengar. Tangisan itu semakin terdengar jelas setelah azan selesai berkumandang. Sontak, Nunung dan Tono berlari ke arah ruang tamu yang pintunya sudah terbuka. Mereka saling berpandangan. Saat Nunung keluar dari rumahnya, angin pagi langsung menerpa wajah dan tubuhnya. Refleks Nunung mengangkat kedua tangannya dan melipatnya di dada dalam posisi menyilang. Salah satu tangannya menggosok-gosok lengan agar hangat karena dingin begitu menusuk hingga ke sumsum tulang. Matanya menatap orang-orang yang berlarian ke arah rumah salah satu warga. Nunung melihat di kejauhan, ibu mertuanya sedang berdiri di pinggir jalan dan menatap awas. Sedangkan Tono masih di dalam rumah dan sibuk mencari jaketnya. Pria itu lalu bergegas keluar rumah, di mana Nunung berdiri di teras tanpa pergerakan. Ada kejadian apa, Nung? Kenapa orang berlari ke arah sana? Tunjuk Tono saat berada di samping Nunung yang saat itu masih membekap tubuhnya. Gak tahu, Mas. Kok kayaknya orang-orang lari ke arah sana ya? Sahut Nunung tak lepas dari orang-orang yang berlalu lalang. Kalau gitu Mas lihat dulu. Kamu sama ibu di rumah aja. Kamu masuk, Nung. Udara dingin. Mana hujan rintik-rintik. Suruh Tono. Iya, Mas. Ibu juga suruh masuk. Ngapain? Berdiri di pinggir jalan begitu? Seloroh Nunung saat suaminya berlalu pergi. Tono mengiyakan dengan kaki yang terus melangkah. Ia berhenti tepat di samping ibunya yang mengeratkan sweater rajut yang dipakainya. Sempat berbincang sebentar dan akhirnya wanita tua itu berbalik dan melangkah ke arah rumah. Nunung menatap awas mertuanya dan melangkah menyambut. Ia takut orang tua itu terjatuh. Bu, ada apa, Bu? Tanya Nunung saat ia berada di samping ibu mertuanya. Ia meraih tangan ibu mertuanya yang terasa dingin, menjaganya agar tidak terjatuh. Ibu dengar tadi orang-orang bilang Mira ketemu di ladang jagung, jawab Sumini. Kaki tuanya menaiki tangga kecil yang ada di muka rumah dengan perlahan. Tapi ibu heran kenapa orang-orang pada berlarian ke arah rumahnya. Ibu ndak sempat nanya, soalnya orang-orang ndak ada yang jalan santai. Imbuhnya lagi. Dahi Nunung mengernyit. Tanda tanya besar dalam kepalanya. Kenapa orang-orang pada berlarian? Apakah ada sesuatu yang menimpa Mira dan keluarganya? Nunung mau lihat, Bu, tapi Mas Tono melarang. Nunung menghela nafas dan duduk di karpet hijau yang terletak di depan TV. Sedangkan ibu mertuanya duduk di kursi rotan yang menghadap ke arahnya. Ya sudah, tunggu saja, Nung. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada Mira dan keluarganya, jawab Sumini sambil menatap ke arah luar. Belum lagi Nunung mengamini ucapan mertuanya. Tiba-tiba saja Sumini berdiri dan melangkah tergesa ke arah pintu depan rumahnya. Nunung yang terkejut hanya bengong. Matanya mengikuti arah langkah ibunya. Ia pun berusaha berdiri dan mendekati ibunya. Assalamualaikum, Mbah Sumini. Seorang laki-laki tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu dan langsung disambut ramah oleh wanita tua itu. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Bagus? Kenapa tampaknya sangat buru-buru?
Apa ada sesuatu yang terjadi dengan Mira? Tanya Sumini saat melihat raut wajah laki-laki yang barusan datang itu tampak gusar dan sedih. Laki-laki di hadapannya ini adalah Pak D-nya Mira, gadis yang disinyalir hilang sejak hari kemarin. Mbah, minta maaf mbah, bisakah pagi ini mandiin keponakan saya mbah? Mira rencana akan dikuburkan pagi ini juga, cetus laki-laki itu dengan raut wajah sedihnya. Lah memang ada apa dengan Mira? Mata tua yang sudah dipenuhi warna putih itu membelalak, hatinya mulai gundah. Nunung yang berada di belakang pun tak kalah terkejut. Ia menangkap apa yang diucapkan oleh laki-laki di hadapannya, tapi batinnya tak percaya. Apa benar Mira sudah meninggal? Iya mbah, tadi malam ibunya Mira dimimpiin sama Mira. Dia disuruh datang ke ladang jagung di ujung desa ini mbah. Kami sekeluarga awalnya tidak percaya dengan ucapan Mariani, tapi begitu melihat keseriusan di wajahnya dan juga ketakutan, sebelum subuh tadi kami bahu-membahu mencari Mira bersama dengan keluarga yang lain. Dan sebelum azan tadi mbah, kami akhirnya ketemu dengan Mira yang sudah tidak bernyawa. Terang laki-laki itu. Dua wanita itu langsung syok. Tubuh mereka langsung terasa lemah. Kaki yang menjadi tumpuan pun rasanya tak berdaya menopang tubuh. Berita ini seperti tamparan keras, apalagi bagi Nunung yang merasa baru saja bertemu dengan Mira tadi malam. Baik, nanti setelah sholat subuh saya akan ke rumah bersama dengan menantu saya, ucap Sumini yang langsung disambut dengan senyum hampa lelaki paruh baya itu. Nggih mbah, kalau begitu saya permisi dulu. Matur suwun sanget nggih mbah, tuturnya sopan sebelum ia pergi dari rumah Sumini. Sumini dan juga Nunung mengangguk saat laki-laki itu pergi dari hadapan mereka. Perlahan wanita tua itu membalikkan tubuhnya dan mendapati wajah Nunung yang berubah pucat. Gimana Nung? Kamu keberatan gak bantu ibu lagi mandiin Mira? Ucap Sumini sembari menatap lekat menantunya yang saat itu terlihat sangat ragu dan ketakutan. Nunung terdiam beberapa saat. Ia masih syok dengan kejadian pagi ini. Bagaimana bisa Mira dikatakan sudah meninggal, sedangkan tadi malam ia masih bercengkrama dan berbicara dengan Mira. Nunung sebenarnya mau bu, cuma Nunung masih syok aja. Kalau saja Nunung berhasil membawa Mira pulang, pasti saat ini Mira masih sehat walafiat. Rasa penyesalan terekam jelas di wajah Nunung saat itu. Sumini lalu menepuk pelan bahu Nunung. Pancaran matanya seketika membuat Nunung tenang. Bukan salahmu, Nduk. Semua sudah jalan takdirnya. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, tapi ketetapan hanya milik Allah. Kasihan Mira, Nduk. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantunya? Sumini berkata lembut, berusaha untuk menenangkan menantu kesayangannya. Baik bu, Nunung akan temani ibu. Nunung akhirnya mengangguk setuju. Nah, begitu. Kalau bukan kamu dan Lastri yang bantu ibu, siapa lagi? Kamu kan tahu, Nung, orang-orang desa ini enggan untuk menggantikan posisi ibu. Selain mereka takut, pekerjaan ini tidak memberikan pundi-pundi rupiah yang besar. Hanya keikhlasan dan lillahi ta'ala yang kita dapatkan, papar Sumini dengan wajah sendu. Nunung merespon dengan anggukan kepala. Kalau begitu, ibu siap-siap dulu, Nung. Sholat juga belum, ucap Sumini sembari melangkah ke arah dapur dengan tergesa-gesa. Nunung pun mengikuti jejak ibunya karena ia pun belum melakukan kewajibannya. Saat matahari mulai beranjak dari peraduan, Nunung bersama ibu mertuanya bersama Lastri berangkat ke rumah almarhumah Mira. Mereka berjalan beriringan tapi tanpa berbincang, larut dalam pikiran masing-masing. Nunung sempat menghentikan langkah saat mereka akhirnya tiba di rumah duka. Rumah sederhana bercat biru yang dikelilingi bunga melati Jepang tampak ramai orang. Orang-orang seliweran dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang berberes di bagian ruang tamu, mengangkat kursi-kursi dan menyusunnya di depan.
Di bagian halaman ada beberapa orang laki-laki yang mendirikan tenda dan sebagian membuat tempat pemandian di belakang. Sedangkan ibu-ibunya terlihat berlalu lalang dengan membawa kantong yang berisi bunga dan juga beras. Ayo Nung, sudah siang. Kasihan orang-orang sudah menunggu di dalam. Kamu jangan ngelamun aja Nung. Seloroh ibu mertuanya sambil berdecak kesal melihat tingkah laku Nunung. Ia melangkah sigap meski usianya sudah senja, bersama dengan anak perempuan di sebelahnya yang selalu menggandeng tangannya. Nunung menghembuskan nafas gusar. Bukan ia tak ingin untuk membantu memandikan jenazah Mira yang tiba tadi subuh, tapi rasa bersalah kian menggerogoti hatinya. Ia masih berpikir, jika saja ia tadi malam mau sedikit menyingkirkan rasa malasnya dan segera menemui orang tua Mira, Nunung yakin saat ini Mira masih dalam keadaan baik-baik saja. Saat mereka semakin dekat dengan rumah Mira, Nunung heran melihat orang memakai masker. Memang bukan hal yang aneh sebenarnya, apalagi kampungnya baru saja terbebas dari virus COVID yang sempat menyerang. Tapi semenjak ada himbauan presiden untuk tidak memakai masker, warga kampungnya sudah tidak pernah lagi memakai masker untuk kegiatan sehari-hari. Mbak Lastri, kenapa orang-orang pakai masker? Apa COVID ada lagi? Tanya Nunung sambil menjawil lengan ipar perempuannya. Lastri menghentikan langkah, begitu juga dengan Sumini, ibu mertua Nunung. Lah iya, kok aneh? Orang-orang pada pakai masker? Gimana Nung? Apa kita pulang dulu ambil masker? Jawab Lastri ragu. Tunggu Nduk. Apa kalian berdua mencium sesuatu? Sumini mengendus-endus, hidungnya bergerak-gerak seperti menghirup aroma sesuatu. Nunung dan Lastri saling pandang. Seketika mata mereka membola dan seperti tahu apa yang ada di pikiran masing-masing. Kok bau bangkai ya Bu? Cetus Lastri begitu saja. Apa ini bau bangkai Mira? Bukankah Mira ditemukan sudah meninggal? Imbuh wanita berjilbab hitam itu lagi. Gak mungkin Las. Tadi malam masih ketemu Nunung. Disuruh ibunya buat jemput, diajak pulang gak mau. Belas gak mungkin Mbak. Tadi malam aja Nunung pulang jam 11 malam kok Mbak. Terus waktu itu Mira masih sehat kok. Gak mungkin hanya dalam waktu beberapa jam saja Mira sudah jadi bangkai. Nunung membenarkan perkataan ibunya barusan. Ya sudah, daripada banyak pikiran dan menebak-nebak, lebih baik kita masuk dan melihat keadaan Mira di dalam, ajak Lastri. Ia menyudahi perdebatan di antara mereka. Apalagi ia melihat rumah almarhumah Mira semakin ramai oleh warga yang ingin bertakziah. Mereka kembali melanjutkan langkah menuju rumah Mira yang hanya berjarak beberapa langkah dari tempat mereka tadi berbincang. Semakin mereka mendekat ke arah rumah, semakin aroma itu terasa menyengat dan menusuk hidung. Apalagi saat Lastri masuk yang diikuti Nunung dan juga ibunya. Aroma bangkai sangat pekat terasa, hingga Lastri harus menahan mulutnya agar tak muntah di tempat itu. Ia seketika keluar dari rumah dan mengibas-ngibaskan tangannya di depan muka, berusaha menghindari bau yang sangat mengganggunya. Sedangkan Nunung hanya terpaku dan menatap nanar ke arah jasad yang ditutupi dengan kain panjang batik. Tentu saja, aroma itu berasal dari jasad yang saat itu terbujur kaku. Nunung yang menggerakkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya pada ibu mertuanya saat itu juga menatap ke arahnya. Baru saja mulut Nunung akan terbuka, tiba-tiba dari arah kamar terdengar suara tangisan. Tangisan itu terdengar begitu pilu dan menyayat hati. Nunung kemudian merapat ke arah ibu mertuanya, sementara Lastri kembali masuk ke dalam rumah. Seseorang datang dari arah dalam kamar dan menemui Sumini. Mari Mbah, kami antar ke tempat pemandian, ucapnya sopan. Apa keluarga ada yang mau ikut memandikan Mira? Tanya Sumini. Wanita yang ditanya tampak bingung. Ia celingukan dan matanya menyusuri sekitar. Ada keraguan di sorot matanya saat ia kemudian menggeleng pelan. Sepertinya tidak Mbah. Tetangga sejak tadi tidak ada yang mau mendekat. Mereka selain takut juga jijik. Aroma tubuh Mira memang sangat menyengat. Tapi saya akan membantu Mbah. Saya ini budenya Mira. Dan sewaktu almarhumah hidup, beliau sangat dekat dengan saya.
Wanita parubaya yang tubuhnya sedikit montok itu menawarkan diri. Ya sudah, tidak apa-apa kalau begitu. Apa ibunya tidak ingin ikut memandikan anak perempuannya? Mariani syok, Mbah. Dari semenjak kedatangan Mira, Simar bolak-balik pingsan. Ini barusan pingsan lagi. Ya mau gimana, Mbah? Orang Mira anak kesayangannya. Papar wanita berjilbab coklat tua itu dengan serius. Ya sudah, kita siap-siap di belakang. Tolong bapak-bapak suruh angkat mayatnya. Titah Sumini yang langsung diangguki wanita itu. Mereka lalu mengikuti langkah budinya Mira ke arah belakang, menuju tempat pemandian jenazah. Tempat itu sudah selesai dibuat. Tempat pembaringan jenazah yang terbuat dari stainless steel pun sudah tertata rapi, berdiri di samping drum plastik besar beraroma jeruk purut yang begitu menyengat. Mira dibunuh, Mbah. Jasadnya sangat mengenaskan. Mbah jangan terkejut nanti saat melihat kondisi tubuh dan wajah Mira, ungkap budinya Mira saat Sumini mulai mempersiapkan diri. Tangannya yang saat itu ia lapisi dengan sarung tangan langsung berhenti dan melesatkan pandangan ke arah wanita tadi. Diperkirakan sudah lewat 24 jam kematiannya karena tubuhnya sudah membusuk dan mulai menggembung. Imbuhnya lagi. 24 jam? Nggak mungkin, uang tadi malam saya. Shh, sudah Nung, jangan dilanjutkan. Itu, mayitnya datang. Sumini memotong ucapan menantunya. Bukannya dia tidak sopan, tapi dia tidak ingin Nunung sampai keceplosan. Nunung mengangguk mengerti. Sama sekali dia tidak sakit hati. Dia malah menggeser tubuhnya saat mayat Mira datang dan diletakkan di atas dipan stainless. Aroma bangkai bercampur dengan aroma jeruk purut yang pekat. Ada seorang bapak mendekat dan memberikan mereka satu persatu masker untuk meminimalisir bau yang tidak sedap. Begitu bapak-bapak itu pergi, Sumini mendekat ke arah Mira yang sudah kaku. Ia membuka sebagian kain yang menutupi wajah dan tubuh Mira. Astagfirullahaladzim, siapa yang tega berbuat ini? Lastri tiba-tiba berteriak saat melihat wajah Mira yang bukan hanya lebam, tapi sudah tak berbentuk dan sulit dikenali karena luka terkoyak lebar di beberapa tempat bagian wajah dan darah kering yang sudah menghitam. Mulutnya menganga dan mata yang melotot seolah menampilkan kembali bagaimana saat kejadian naas itu terjadi. Kulit putihnya mulai membiru, urat nadinya mencuat dan berwarna hitam dengan bagian perut yang terlihat membengkak. Semua orang yang berada di tempat itu hanya mampu beristighfar. Entah angin dari mana, tiba-tiba saja kain yang menutup semua tubuh Mira terhempas. Semua mata tanpa sengaja menangkap pemandangan yang lebih mengerikan. Celana Mira yang sudah diturunkan sampai ke paha menunjukkan sesuatu yang membuat tubuh membeku. Mira, korban pembunuhan dan pemerkosaan? Tapi kenapa dari tadi nggak ada polisi? Kami sudah berembuk dengan keluarga dan ibunya Mira menentang keras untuk mencari pelaku pembunuhannya, saut Bude Mira yang langsung membuat Nunung, ibunya dan Lastri menatap ke arahnya. Hah? Jadi ibunya Mira membiarkan pembunuh Mira berkeliaran begitu saja? Ini aneh. Padahal Mira bilang kalau... Nunung menghentikan ucapannya saat ia merasa ada yang menjawilnya. Ia menoleh dan melihat mata mertuanya yang melotot ke arahnya. Mira? Kapan Mbak ketemu dengan Mira? Dia bilang apa, Mbak? Wanita berjilbab coklat itu mendekati Nunung yang langsung terdiam. Dia ingin jujur, tapi dia melihat larangan dari mata ibu mertuanya. Nanti kita bicarakan lagi. Apa ini tidak kenapa-napa kalau kita mandikan sekarang? Mengingat Mira meninggal dengan cara tidak wajar. Sumini menatap budi Mira dan juga Lastri secara bergantian. Wanita yang ditanya menggigit bibir. Dia pun bingung. Dia pun tahu jika ini sebenarnya bertolak belakang dengan hukum. Dia pun sebenarnya heran. Kenapa orang tua Mira bersikukuh untuk tidak melaporkan kematian Mira yang misterius ini? Mandikan saja sekarang, Mbah. Anak saya akan dimakamkan segera. Sumini dan orang-orang dalam tempat tersebut tersentak kaget, termasuk dengan Nunung. Mereka sontak menatap ke arah suara yang saat itu tiba-tiba berada di antara mereka.
Suara bariton laki-laki yang terdengar berat dan penuh nada ancaman. "Suryo?" lirih Sumini saat menatap laki-laki yang saat itu menyibak kain penutup tempat pemandian. "Kami sudah terlalu kecewa dengan polisi. Jika saja malam itu Pak Polisi cepat mencari anak kami, tentu saja anak kami saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Bhamini, saya minta tolong dengan sangat, tolong mandikan anak kami dengan sebaik mungkin. Kami ingin memberikan yang terbaik pada anak tersayang kami untuk yang terakhir kali." Suara itu bergetar seperti menahan kepiluan yang teramat sangat dalam dadanya. Suasana mendadak menjadi hening. Pikiran berkecamuk dalam hati masing-masing orang. Mereka tahu jika laki-laki parubaya di hadapan mereka saat ini jiwanya sedang terluka, tapi dia berusaha tegar. Meski matanya sedikit pun tidak bisa menyembunyikan sakit hati yang kini ia rasakan. Laki-laki berambut cepak dengan kumis tebal yang menghiasi atas bibirnya itu mengusap wajahnya kasar. Dia lalu berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan Sumini dan juga 3 wanita yang hendak memandikan jenazah Mira. Nunung langsung mendekati ibunya saat lelaki itu pergi. Wajahnya tegang, bukan hanya karena ia akan memandikan jasad Mira yang begitu menakutkan, tapi dia seperti mempunyai beban mental. Bu, bagaimana ini Bu? Apa nggak apa-apa kalau kita memandikan mayat Mira sekarang? Takutnya nanti ada polisi datang dan kita... Sudah Mbak, kita turut saja permintaan Mas Suryo tadi. Sesungguhnya saya juga takut, tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah keputusan keluarga. Wanita bertubuh sedikit gempal itu mendekat dan menyela pembicaraan Nunung dan juga ibu mertuanya. "Ya wes, ayolah Bu, kita selesaikan fardu kifayah ini. Kasihan juga melihat Mira berlama-lama diangguri," ujar Lastri seraya menjumput sarung tangan yang ada di kaki Mira. Sumini mengangguk pelan. Orang tua itu lalu menyuruh Nunung berdiri di sampingnya dan Sulastri berada di seberangnya. Ia lalu menyuruh Sulastri dan juga Nunung membentangkan kain di atas jenazah yang telah kaku. "Kamu bantu saya membuka celana dan baju Mira ya," titah Sumini pada budinya Mira. Wanita itu mengangguk pelan dan dengan sigap membantu Sumini untuk membuka celana panjang yang dikenakan oleh Mira. Sumini lalu meraih gunting yang berada di kaki Mira. Ia menggunting baju Mira dan pakaian itu dimasukkan ke dalam kantong yang memang sudah disediakan. "Nanti ikut dikubur ya, jangan dibakar. Kasihan Mira," pesan Sumini pada wanita di sebelahnya. "Njih Bah," sahutnya dengan anggukan. Baju yang masih menyisakan darah kering itu mereka singkirkan dan ditaruh di tempat yang dirasa aman. Proses pemandian jenazah pun mulai dilakukan. Sumini berdiri seraya mengangkat kedua tangannya dan berucap, "Sengaja aku memandikan jenazah ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala." Sumini lalu membasuh tubuh Mira berkali-kali. Ia mulai membersihkan darah kering dengan tangannya serentak dengan guyuran air dari Lastri. Sumini sama sekali tidak berpaling dari wajah Mira yang sebagian menganga karena luka sayatan. Ia melakukan dengan sangat hati-hati. Sumini tak henti-hentinya beristighfar dalam hati. Dia benar-benar merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada jasad gadis yang sedang ia hadapi. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana kejadian yang sangat mengerikan yang telah gadis itu alami. "Kamu bersihkan bagian leher Las. Ibu mau bersihin bagian ini dulu." "Baik Bu." Lastri pun membersihkan bagian tubuh yang lain. Begitupun juga Nunung. Mereka melakukan sesuai dengan perintah Sumini. "Pelan-pelan ya Las, Nung," Sumini sesekali memperingati. "Bu, bagian ini agak sulit untuk dibersihkan Bu," ucap Lastri sembari menunjuk leher sebelah kiri yang terkoyak seperti terkena senjata tajam. Sumini mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Sulastri. Sebelum ia beranjak ke arah anak perempuannya itu, ia menatap ke arah Nunung dan berucap, "Nung, tolong bantu ibu bersihkan darah kering ini. Pelan-pelan ya." Nunung terdiam. Ada perasaan ragu dalam batinnya. Apakah ia mampu membersihkan wajah Mira yang sejak tadi ia hindari? Masih terekam jelas dalam ingatannya bagaimana tadi malam ia bertemu dengan Mira dan berbicara hadap-hadapan. Siapa menyangka saat ini ia memandikan jenazahnya dan dalam keadaan yang sangat mengerikan.
Wajah cantik itu berubah seperti monster. Luka menganga di wajah menunjukkan daging yang sudah berubah warna dan leher yang terlihat urat-urat berwarna kehitaman yang terputus membuat siapapun yang melihat pasti bergidik takut. Darah kering dan juga bau yang tidak sedap semakin mempersulit proses pemandian. Nung, iya bu, baik. Nunung akhirnya bergerak dari tempatnya berdiri. Sedang orang tua itu dengan sigap tanpa rasa takut bergerak mengitari tempat pemandian dan berhenti di samping Lastri. Begini Nduk, kalau sulit basuh air serentak dengan tangan kita. Bergerak perlahan dan hati-hati, pastikan bersih, jelas Sumini. Njeh bu. Sementara Sumini berjibaku bersama Lastri, Nunung menggerakkan kepalanya takut-takut. Sekilas ia tadi melihat wajah Mira yang terluka parah. Nunung menarik nafas dalam dan menghembuskan perlahan, berusaha mengusir rasa takut yang sempat membayangi pikirannya. Setelah ia merasa tenang, Nunung perlahan mengarahkan matanya menatap wajah Mira. Seketika, tubuhnya bergetar hebat saat melihat mata Mira yang tiba-tiba terbuka. Bu, matanya melek. 3 orang wanita itu serentak menatap ke arah Nunung yang langsung menutup mata dengan kedua tangannya. Tubuh Nunung bergetar. Jelas sekali mata Mira melotot, membuat Nunung syok. Sumini bergerak cepat ke arah menantunya sambil memegang tepi tempat pemandian, takut terpeleset karena tanah yang mereka injak becek. Nung, mana Nung? Tanya Sumini sembari menggenggam pergelangan Nunung yang masih menutup kedua matanya. Itu bu, matanya melek. Takut aku bu. Sumini mengarahkan pandangannya ke arah wajah Mira yang belum sepenuhnya bersih dari darah kering dan penuh luka menganga. Ia menatap heran karena mata Mira tertutup sempurna, tidak seperti yang ditakutkan oleh Nunung. Mana Nung? Matanya merem kok, ucap Sumini. Perlahan Nunung menurunkan tangannya dan menatap ke arah Mira. Benar saja, mata gadis itu memang tertutup, tapi raut wajahnya terlihat sedih. Nung, udah, biar ibu, kamu lihatin ibu saja, ketus Lastri yang direspon anggukan oleh Nunung. Mereka kembali melanjutkan proses pemandian jasad Mira. Setelah proses membersihkan kuku tangan dan kaki serta sela-sela tubuh, Sumini menekan perut Mira untuk mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh gadis malang itu. Jenazah tidak bisa didudukkan ataupun diangkat sedikit pun di bagian pinggang karena tubuhnya sudah mulai kaku. Alhamdulillah, tinggal kita wudukan, ucap Sumini sebelum ia mengangkat kedua tangan dan bibir keriputnya mulai bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat mewudukan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nunung dan 2 orang wanita lainnya melihat bagaimana ibu mertuanya itu melakukan proses terakhir dari memandikan jenazah. Setelah siap, kain basah untuk menutup mayat diganti dengan kain kering. Sumini lalu memanggil beberapa orang untuk mengangkat mayat Mira yang sudah bersih dari hadas dan sudah diwudukan. Tangis kembali menggema di saat mayat dibawa masuk ke dalam rumah. Raungan semakin menjadi ketika mayat Mira diletakkan di atas kafan yang sudah dibentangkan. Terdengar ibu Mira meraung-raung menangisi anaknya. Wanita berpakaian hitam itu merebahkan tubuhnya di lantai dengan tangis yang berderai, membuat siapapun yang mendengar dan melihatnya pasti akan menjadi iba. Itulah bentuk terlukanya seorang ibu saat anak yang sudah ia besarkan dengan kasih sayang pergi dalam keadaan mendadak dan tragis seperti Mira. Wes, sabar Mar, sabar, kasihan Mira. Seorang wanita berwajah bulat dengan mata yang sedikit sipit berusaha menenangkan. Gak bisa mbak, itu anakku udah jadi mayat. Maryani menunjuk ke arah anaknya yang mulai dikafani. Nunung yang sejak tadi duduk tidak jauh dari ibu mertuanya yang membantu mengkafani mayat Mira hanya bisa tertegun, teringat pada ibunya yang berada di kampung. Apakah juga wanita itu merindukan dirinya sama seperti ibunya Mira jika ia pergi untuk selamanya? Sudah, sabar Mar. Sudah takdirnya Mira. Mudah-mudahan kita cepat menangkap pelakunya.
Wanita itu memeluk tubuh Ibu Mira dan menepuk-nepuk pundaknya pelan. "Iya Mbak, aku yang akan menangkap pembunuh itu dan akan menghabisinya dengan tanganku sendiri," geram Maryani dengan sorot mata tajam. "Istighfar Mar, serahkan pada polisi, kamu jangan gila." Ibu tadi mengusap-usap wajah Maryani dan terus beristighfar. "Tidak, kalau saja polisi mau membantuku saat itu, pasti anakku masih hidup." "Astagfirullah, Maryani, istighfar Mar." Semua orang yang berada di tempat hanya tertegun. Memang kondisi desa mereka termasuk terpencil dan dikelilingi kebun sawit. Pos polisi pun jauh. Belum lagi jalanan yang sulit ditempuh, berlubang, dan jika hujan tercipta kubangan besar yang membuat aparat keamanan hanya sesekali datang. Desa mereka pun jarang terjamah. Maka tak ayal banyak pula kejahatan yang menguap begitu saja tanpa adanya proses hukum jika tidak ada yang melaporkan dengan intens dan berkala. Seperti yang terjadi pada Maryani, di mana saat ia kalut dan khawatir dengan nasib anaknya yang tidak pulang hingga larut malam, membawa Maryani ke kantor polisi. Tapi kekecewaan harus ia telan seorang diri, karena polisi menyuruh menunggu hingga 24 jam. Batas waktu dinyatakan jika orang itu hilang. Maryani hilang akal, begitupun suaminya. Sakit hati tak tertahankan saat anak gadis yang mereka elu-elukan akhirnya ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang memilukan. Orang tua mana yang akan terima? Begitupun Maryani dan suaminya. Polisilah yang mereka salahkan. Suara ricuh sontak membuat orang-orang mendekat. Maryani akhirnya ditenangkan suaminya dan dibawa masuk ke dalam kamar. Sementara Sumini tetap melakukan pekerjaannya. Mira sudah cukup menderita. Dia tak ingin Mira semakin tidak tenang. Suasana akhirnya kembali kondusif. Meskipun terjadi kasak-kusuk atas kematian Mira, orang lebih fokus kepada proses pemakaman Mira karena aroma bangkai kembali menguar. Angin yang berhembus dari ruang dapur membawa aroma bangkai Mira hingga ke pekarangan rumahnya. Nunung sejak tadi tidak tenang. Apalagi kejadian tadi malam di mana ia bertemu dengan Mira selalu membayang-bayang. Nunung sama sekali tidak mau menatap wajah Mira. Dia takut Mira yang dibalut dengan kain kafan itu akan kembali mendatanginya dalam bentuk pocong. Pengalaman melihat pocong Lestari dan juga selingkuhannya itu masih membekas. Pocong adalah bentuk hantu yang paling ditakuti oleh Nunung. Makhluk yang dibungkus seperti lontong itu menimbulkan trauma pada diri Nunung. Tidak seperti dugaan Nunung, proses pemakaman Mira tergolong lancar. Tidak ada hal-hal aneh seperti proses pemakaman Lestari. Nunung pun menghembuskan nafas lega. Meskipun bayang-bayang wajah merah yang penuh luka sayatan dan menganga itu terus menghantuinya. Mereka pun pulang dari pemakaman dengan sejuta tanya dalam pikirannya. Nunung jadi tidak selera makan. Apalagi ia tahu jika keluarganya membiarkan begitu saja pembunuh Mira berkeliaran bebas tanpa mau melaporkan pada polisi. Ya, mau tidak mau kita harus menghormati keputusan orang tua Mira, meski alasannya tidak bisa diterima oleh akal. Kata-kata budi Mira itu terus terngiang-ngiang. Tentu saja dari segi manapun itu tidak dibenarkan. Apakah mereka sengaja membiarkan si pembunuh merajalela? Bagaimana jika bukan cuma Mira korbannya? Atau orang tuanya sengaja menyembunyikan siapa pembunuh Mira sebenarnya? Nunung menerka-nerka. Pikirannya berkelana bebas. Heran dengan sikap kedua orang tua Mira yang sepertinya menyimpan sebuah rahasia. Apakah aku harus menyampaikan pesan Mira? Atau... Hujan deras disertai kilat yang menyambar-nyambar membuat Nunung kembali menarik selimut saat terbangun. Ia bergolek ke sisi kiri, menghadap ke arah suaminya. Seperti biasanya, Nunung akan menggeser tubuhnya dan mendekatkan kepalanya di sisi dada suaminya. Namun entah mengapa, malam itu ada perasaan enggan yang menggelayut dalam hati Nunung saat indera penciumannya menangkap bau aneh, seperti bau parfum yang sangat menyengat. Tumben, Mas Tono pakai parfum malam-malam. Biasanya juga bau keteknya kemana-mana. Gumam Nunung sambil menggosok hidungnya karena bau parfum itu begitu mengganggunya. Dengan mata yang masih terpejam, Nunung meraba-raba dada suaminya. Itu kebiasaan yang sering dia lakukan. Nunung tercekat
saat merasakan telapak tangannya seperti merasakan hal yang berbeda, seperti menyentuh dada perempuan yang terasa penuh dan kenyal. Astaga, sejak kapan dada Mas Tono jadi sangat empuk seperti ini? Batin Nunung. Nunung kembali dikagetkan dengan aroma yang berubah. Aroma wangi parfum tadi menjadi aroma bangkai dan tanah yang begitu menyiksanya dan membuatnya seketika membuka matanya. Astagfirullah. Nunung ingin menjauh, tapi tubuhnya terasa diikat tali dengan kuat, sulit bergerak. Keringat dingin mengucur deras dari keningnya. Dia menatap takut makhluk yang saat itu menyorot tajam ke arahnya dengan mata melotot dan wajah putih serupa kapur. Sekitar mata yang menghitam ditambah seringaian di bibir pucatnya membuat jantung Nunung bertalu-talu. Dia berusaha keras untuk bisa berteriak, tapi suaranya rasa tercekat di kerongkongan. Sedangkan ia melihat suaminya masih terlelap dengan memeluk makhluk berwarna putih dengan ikatan di kepalanya itu, persis seperti dia memeluk guling. Nunung kecewa. Kenapa di saat genting seperti itu suaminya bisa senyenyak ini? Apa dia nggak mencium apa ya aroma bangkai yang menguar dari makhluk itu? Tolong aku, Mbak. Aku nggak mungkin menemui ibuku. Orang itu adalah pacarku. Cuma Mbak yang bisa bantu aku. Orang lain gak akan ada yang percaya dengan ucapanku, Mbak. Nunung mendengar jelas makhluk itu berbicara kepadanya. Dia yang awalnya takut perlahan mulai tenang dan hanya mengangguk pelan. Seketika dia merasa kantuk yang teramat sangat. Beberapa detik kemudian dia memejamkan mata dan larut dalam mimpi indah. Nung, kamu kenapa, Dek? Tono menggoyang tubuh istrinya agar wanita itu segera terbangun dari tidurnya. Dia terkejut karena melihat ekspresi istrinya yang ketakutan dan nafasnya memburu, seperti seseorang yang sedang melihat hantu. Beberapa kali Nunung berteriak dan menyebut nama Mira. Tono pun terbangun saat mendengar suara teriakan Nunung. Nunung membuka matanya tiba-tiba, nafasnya tersengal. Dadanya berdegup sangat kencang dengan rasa sakit yang terasa di sekujur tubuhnya. Nunung berteriak sembari memeluk erat suaminya. Lega rasanya bisa bernafas dengan plong dan bergerak bebas. Kamu kenapa, Nung? Kok teriak-teriak? Suaminya mengelus pelan punggung Nunung. Dan tidak lama Nunung mengurai pelukannya. Mas, kemarin malam kita emang melihat Mira kan? Apa cuma Nunung yang melihat, Mas? Mata Tono seketika melebar saat Nunung tiba-tiba membicarakan tentang Mira. Tono terdiam beberapa saat. Ia terlihat ragu, tapi kemudian dia mengangguk mengiyakan. Awalnya Nunung merasa andai Mira kita ajak pulang malam itu, pasti saat ini Mira masih hidup. Tono mendengarkan dengan seksama tanpa sedikit pun mencela, karena ia merasa penasaran apa yang ingin dikatakan Nunung saat itu kepadanya. Tapi begitu tadi nunggu mandiin Mira, aroma tubuh Mira itu sudah berbau bangkai dan darah di tubuhnya sudah mengering. Kalau Nunung perkirakan Mira itu sudah meninggal sekitar 2 harian, Mas. Mungkin, soalnya udah bau. Jelas Nunung panjang lebar. Tono mengangguk setuju. Benar katamu, Dek. Kalau tadi malam dia meninggal, gak mungkin kan baunya sampai ke depan seperti itu. Nah, Mas juga merasakan? Berarti pemikiran kita itu sama, Mas. Tukas Nunung sambil menepuk pelan pundak suaminya. Tono manggut-manggut, tapi detik berikutnya matanya membola. Tapi Nung, kalau emang Mira sudah meninggal 2 harian, berarti yang kita lihat tadi malam itu apa, Nung? Nunung dan Tono meneguk saliva susah payah, saling berpandangan dengan mata yang membulat. Kalau 2 hari, berarti yang kita lihat tadi malam itu hantu atau arwah Mira, Bang? Jawab Nunung. Wajah Tono langsung pucat pasi. Ia terdiam beberapa saat dan berusaha mencerna ucapan istrinya barusan. Hantu? Iya. Tadi Nunung mimpi Mira, Mas. Serem. Dalam mimpi Mas peluk pocong Mira. Nunung bercerita dengan antusias, sedangkan Tono bergidik. Jangankan kejadian nyata, mimpi pun Tono tidak akan berani.
Dalam mimpi, lagi-lagi Mira bilang semua ini perbuatan pacarnya. Apa ini sebuah pertanda untuk jujur pada orang tuanya ya? Tono menyimak dengan seksama. Ia berpikir beberapa saat memilah apa yang terbaik untuk istrinya. Kalau kita runtut kejadian dari malam itu, Mas kira itu memang mau almarhumah Mira. Sepertinya dia benar-benar ingin minta tolong sama kamu, Dek, untuk mengungkap jati diri pembunuh dirinya. Tono berspekulasi. Tapi itu pendapat Mas ya. Kalau kamu gak yakin, jangan dilanjutkan, imbuhnya lagi. Nunung manggut-manggut. Kalau gak ada bukti, ya gak mungkin sembarangan nuduh. Apalagi orang tua Mira kekeh untuk tidak melaporkan ke kantor polisi. Nunung menanggapi. Dia menghembuskan nafas kasar karena bingung. Coba besok ajak orang tua Mira dan sampaikan apa pesan Mira. Kita ke ladang jagung tempat Mira ditemukan. Mana tahu ada jawaban, usul Tono. Sebagai seorang suami, dia tentu tidak ingin istrinya berada dalam masalah. Mengalihkan pandangan ke arah jendela. Dari sela-sela lubang, matanya menangkap suasana gelap dari luar. Berarti hari masih malam. Suara jangkrik pun masih terdengar nyaring. Pertanda matahari belum menunjukkan eksistensinya. Kita tidur lagi yuk, Mas masih ngantuk. Tono menepuk pelan bahu istrinya dan merebahkan tubuhnya. Nunung mengangguk pelan, tapi dia tampak ragu untuk berbaring di samping suaminya. Masih teringat ada pocong Mira yang sempat dipeluk oleh suaminya. Mimpi yang ternyata sangat nyata. Dia pun heran kenapa setelah mengikuti ibunya memandikan jenazah, arwah-arwah penasaran jadi mengikutinya.